Tiberias, boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu saat beribadah. Kita percaya di siang hari ini sebagaimana kita kembali datang beribadah kepada Tuhan, semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan bersama-sama kita akan mulai ibadah kita pada sesi ketiga di siang hari ini. Kita percaya siapapun setiap kita yang datang beribadah kepada Tuhan, maka kita terima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau menyatakan syukur kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan, satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Syukur kami naikkan atas kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, sungguh bukan karena kekuatan kami, namun kami percaya semuanya karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang telah menyertai, Tuhan yang telah menuntun hati kami untuk kami kembali datang di siang hari ini bersama-sama mencari wajah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan Tuhan, selain hidup yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai setiap bibir mulut kami, hati dan pikiran kami, untuk kami datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kami pada siang hari ini, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Dan selalu kami berdoa mengucap berkat bagi gembala sidang kami Tuhan yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, panjang umur, hikmat, marifat, urapan, kuasa, kemuliaan Tuhan. Tuhan curahkan bagi gembala sidang kami. Dan kami percaya melalui setiap pelayanan gembala sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan gereja Tiberias penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan hati dan pikiran kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama Tiberias kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pengharapan di hadapan Tuhan. Di setiap keadaan kami, hanya Tuhan Yesuslah sumber pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Juru selamat kami, Tuhan
hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, biar segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Nama yang hidup, nama yang ajaib, dan nama yang berkuasa bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama di beres kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur bersama-sama jemaat di live streaming pada siang hari ini. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pujian sorak-sorai kita. Haleluya. Bersama-sama Kuta Pandang dari gereja mana?
berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Haleluya. Sama umat Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling kasih, betapa senang ku menjadi keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara, sekali lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus sekali lagi bersama-sama. Yang masih semangat memuji Tuhan, lebih lagi sama-sama kita boleh suarakan haleluya. Tiba saatnya kami bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan semua keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lebih lagi sama-sama di Medias. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, bersama-sama berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah
berikan tepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Sebab Tuhan kita maha besar dan layak dipuji untuk selama-lamanya. Kuasanya bagi setiap kita nyata sepanjang hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mengucap syukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama Tuhan ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi sama-sama ceritakanlah kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kita percaya Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan siang hari sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dahsyat menghancurkan. Sekali lagi sama-sama. Come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan paling luar biasa sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, telah memuji menyembah nama Tuhan. Maka terlebih dahulu bersama-sama kita saksikan yaitu video highlight dari khotbah gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, yaitu melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menuju kemajuan. Selamat menyaksikan. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk mengalami atau menuju kepada kemajuan. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi. Dan kemudian bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir, sebab kita berjalan dengan iman. Untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala minggu ini dengan judul Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan. Renungan yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Segala usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, yang beban berat diberi kelegaan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5-8 dan Keluaran pasal 15 ayat 25. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan putus asa. Orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kehendak-Nya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bagi kita orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, selalu berjalan dalam ketaatan. Ibrani pasal 11 ayat 8 dan Roma pasal 8 ayat 29. Dalam hidup ini, kita harus melangkah dengan iman serta ketaatan. Taat itu harus tanpa kata tapi atau alasan lainnya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberkati kita, tetapi Allah lebih rindu melihat ketaatan kita. Bapa kita di surga ingin melihat kita sebagai anak-anak-Nya bertumbuh menyerupai Kristus. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kepada Tuhan Yesus dan memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan pengertian kita dengan kebenarannya. Dan yang ketiga, lawanlah kekhawatiran. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 dan Matius pasal 6 ayat 30 sampai dengan 31. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya karena khawatir dan kurang percaya. Karena kurang percaya di sini artinya iman yang kecil. Kita tidak bisa mengusir ketakutan kita jika iman kita kecil. Kita harus besarkan dan kuatkan iman kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Lepaskan kekhawatiran kita, sebab itu tidak berguna. Ingat selalu kasih Tuhan kepada kita. Jika kita ingat semua kebaikan Tuhan Yesus, maka kita
tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Bersama-sama kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu. Maka sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang mampukan setiap kami, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang pimpin kami, untuk kami semakin hari semakin segambar seluruh dengan Tuhan Yesus, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Sampai
sama-sama tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Sungguh kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Melihat perbuatan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Tuhan yang terus menuntun kami. Di tengah kelemahan kami, keterbatasan kami, Engkau tetap setia. Kau sabar membentuk kami menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu. Siang hari ini kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semakin berpengetahuan. Urapi kami Allah Roh Kudus. Segala roh intimidasi dipatahkan, dihancurkan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Bersuka cita dalam Tuhan, amin. Siap diberkati Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Baik, kita baca bergantian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29 yang keras. 30 bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu dan saya, manusia-manusia di sebelum kita, maka kita bisa melihat bahwa kesalahan terburuk yang pernah manusia lakukan semenjak adanya planet muka bumi ini adalah ketika manusia menyalibkan Yesus Kristus. Tidak ada kesalahan yang lebih besar dari itu. Katakan amin. Bayangkan, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu Tuhan, pemilik surga dan bumi. Katakan amin. Jadi bumi yang tempat di mana kita tinggal, di mana Alkitab katakan bumi itu adalah pijakannya kaki Tuhan. Bapak Ibu kebayang ya seberapa dahsyat Tuhan. Bumi ini dikatakan pijakannya kaki Tuhan. Bumi ini propertinya Tuhan, saudara. Dia yang membuat, dia menciptakan. Termasuk semua yang ada di dalamnya. Segala keindahan maupun manusia, kita ini ciptaan Tuhan. Tapi manusia ciptaan itu menyalibkan anak Allah yang kudus, Yesus Kristus. Maka dapat kita pastikan bahwa kesalahan terburuk yang pernah terjadi, manusia pernah lakukan selama adanya kehidupan manusia, itu menyalibkan putra Allah yang kudus. Nggak ada yang lebih besar kesalahannya daripada itu. Itu kalau dilihat dari sisi sebelah sini, sisi manusia. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisinya Tuhan, justru kematian Yesus merupakan anugerah terbaik. Katakan amin. Di sini ada arti yang luar biasa. Artinya bahwa dosa terburuk, kesalahan terburuk sekalipun, Tuhan bisa ubah menjadi hal yang sangat indah bagi kita. Kematian Yesus dosa terbesar manusia, tapi ternyata itu adalah anugerah terbesar sehingga melewat kematiannya kita semua diselamatkan jadi anak kerajaan surga, saudaraku. Kalau Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi hal yang terbaik, percayalah. Segala keputusasaan Bapak Ibu, segala rasa sakit hatimu, segala dosa-dosa kita, katakan amin. Segala kegagalan kita di masa lalu, Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan sangat ahli di sini. Ini adalah kemampuan Tuhan. Manusia di luar Yesus mungkin bertanya-tanya, gimana bisa? Karena bagi manusia ini adalah hal yang sulit. Itulah sebabnya banyak orang tidak percaya akan perkara ini. Tapi ternyata bagi anak Tuhan, katakan anak Tuhan, ini merupakan berkat yang Tuhan sediakan. Sehingga apapun kegagalan,
kesalahan kita, ya rasa duka, kesedihan, rasa sakit hati, serahkan kepada Tuhan. Hidupmu akan diubahkan Tuhan luar biasa. Karena kita anaknya. Yang kita sembah bukan Allah biasa, yang kita sembah Allah yang luar biasa. Makanya itu pada ayat 28 Rasul Paulus mendapatkan pencerahan. Dia berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Katakan turut bekerja. Amin. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, artinya tidak ada kejadian dalam hidup Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kalau dikatakan Allah turut bekerja, artinya tidak ada kejadian dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, saudara semua, itu tanpa seizin Tuhan. Tidak ada. Semua dalam seizin Tuhan. Sehingga di atas muka bumi ini tidak ada kejadian yang secara kebetulan. Gak ada. Itu prinsip orang di luar Yesus. Ah, ini kebetulan aja nih. Gak ada. Gak ada, saudaraku. Hari ini kita ketemu siapa, itu bukan kebetulan. Seringkali saya setiap berapa kali Bapak Ibu berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita kalau berpemikiran manusia, kebetulan ketemu dia. Tapi ternyata enggak. Ketemu ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat dia. Ada pesan tertentu yang ternyata Tuhan taruh di hati saya dan saya sampaikan. Dan kemudian dia berkata, hah? Kok kamu tahu sih masalah saya? Dalam hati saya, puji Tuhan. Ternyata enggak kebetulan Tuhan pertemukan dia dengan saya. Katakan amin. Nanti Bapak Ibu akan mengalami hal itu. Semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin kau cinta, semakin kau dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Engkau percaya anything, segala sesuatu yang terjadi day by day, setiap hari. Kau percaya itu dalam timeline-nya Tuhan. Semua dalam perencanaannya Tuhan. Sehingga Rasul Paulus, saya bangga dengan Rasul ini. Kenapa? Hampir sepertiga Alkitab tulisan dia. Walaupun itu pasti dari kuasa Roh Kudus yang memberikan dia inspirasi untuk menulis. Tapi hampir sepertiga Alkitab itu tulisan Rasul Paulus. Musa hanya menulis 5. Betul tidak? Musa. Gitu. Di mana dipakai Tuhan pelayanan dahsyat luar biasa. Tetapi Paulus ini hampir sepertiga. Termasuk Roma ini. Padahal dia belum pernah melihat Yesus. Yesus sudah terbang ke surga, baru Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan notabene pelayanan yang ngeri, saudaraku. Kehidupan dia dulu sebelum jadi hamba Tuhan, ya, menangkap orang-orang Kristen, menangkap hamba Tuhan, membakar rumah ibadah, pekerjaan dia itu. Karena bagi dia kejahatan yang dia lakukan itu menyenangkan Tuhan. Dia salah kaprah. Yang menyenangkan Tuhan adalah ketika kita hidup seperti bagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Katakan amin. Amin. Penuh kasih. Pemikiran dia salah. Dan Tuhan panggil dia, dibutakan sama Tuhan matanya. Dan kemudian di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia mengalami apa Bapak Ibu? Akselerasi. Saya pernah khotbah di sini ya. Bahwa ketika Tuhan panggil kita, Tuhan akan singkapkan dirinya kepada kita step by step. Amin. Seperti anak tangga. Kalau tahun lalu kita kenal Tuhan di level ini, Tuhan mau di tahun 2005 kita naik level. Katakan amin. Naik ke anak tangga berikut. Jangan sampai sudah 10 tahun kita berada di anak tangga yang sama di dalam pengenalan akan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita sudah di lantai 3, tapi masih di lantai 1. Itu pun baru anak tangga ketiga. Jangan sampai begitu. Tuhan pasti berkata, come on, coming up. I'm waiting for you. Aku tunggu di sini. Ayo naik. Kita sibuk dengan hal dunia. Kita sibuk dengan perkara yang tidak penting. Sehingga apa? Kita nggak naik. Pengenalan kita sama Tuhan stuck di situ-situ aja. Seperti kita naik tangga itu. Kita berhenti di tengah dan nggak jalan bertahun-tahun. Kita tidak meningkat dalam kerohanian kita. Padahal Tuhan sudah katakan, ayo naik, cepat, ayo. Ada berkat yang besar kusediakan bagimu. Aku akan pakai engkau luar biasa. Kita sibuk celinguk. Kita fokus sama dunia. Kita fokus sama perkara yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita doa. Tapi berkata, Tuhan aku gak dengar suaramu. Padahal setiap kali doa, Bapak Ibu harus percaya, Tuhan bicara sama kita. Masalahnya kita tidak dengar suara Tuhan. Oh dia diurapi, dia hamba Tuhan, pantas dia bisa dengar suara Tuhan. Enggak. Tuhan mau setiap kita orang percaya bisa dengar suara Tuhan. Katakan amin. Masalahnya seringkali kita berdoa, Tuhan bicara, kita nggak dengar. Kenapa? Di sini kita terlalu berisik.
Makanya ada orang di gereja liatin pendeta khotbah, tapi di sini ada 10 suara. Aduh, uang arisan udah bayar belum tadi ya? Aduh, kompor tadi dimatiin gak ya? Aduh, ini suami tugas keluar kota 2 minggu diteleponin gak ngangkat-ngangkat, kenapa nih ya? Itu dia. Pendeta sih diliatin, dengar-dengar tapi tidak menyimak. Itu dia. Kenapa orang Israel sering ditegur Tuhan? Kenapa? Mereka mendengar tapi tidak menyimak. Jadi seperti orang bilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Padahal nggak bisa ya. Ini lebih parah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mantul loh. Nggak sempat masuk. Cuma bikin geli kuping sedikit. Setelah itu keluar lagi, saudaraku. Mulai hari ini, pastikan kita merespon panggilan Tuhan. Untuk kita naik level dalam pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya dia katakan bahwa Allah turut bekerja, lihat, dalam segala sesuatu. Ini luar biasa. Di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tidak ada yang kebetulan. Jadi apapun yang sedang terjadi hari ini. Mungkin tadi sebelum ke gereja engkau menerima telepon ada kabar yang tidak baik. Mungkin di keluargamu, kesehatanmu, dokter mengatakan hasil pemeriksaannya begini-begini. Mungkin di dalam bisnismu, karirmu ada kendala, ada hal yang tidak enak untuk didengar. Tapi saya mau katakan God is in control. Tuhan pegang kendali. Jadi jangan takut. Dengar berita apapun jangan khawatir, jangan hilang pengharapan, jangan pucat wajahmu, tetap tersenyum, percaya Tuhan yang besar akan membela kita dan memberikan mujizat jalan keluar bagi yang percaya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus kita. Haleluya. Jadi dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini dia. Ternyata apapun yang Tuhan izinkan, baik itu perkara yang baik maupun yang tidak, berita baik, berita buruk. Ternyata Tuhan katakan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Siapa seperti Yesus? Saya jamin tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau prinsip orang dunia kebaikan keluar dari hal yang baik, benar nggak? Tapi buat Tuhan hal yang buruk pun bisa diubah untuk melahirkan, menghasilkan hal yang baik bagi kita semua. Tuhan sangat jago di sini saudaraku. Karena itu jangan pernah serahkan hidupmu kepada dunia. Jangan pernah andalkan kekuatan kita yang terbatas. Di dalam Tuhan saudaraku, segalanya Tuhan bisa ubah indah dahsyat luar biasa. Tapi fasilitas ini atau berkat ada mujizat ini hanya bisa berlaku bagi setiap orang yang dikatakan demikian. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan mengasihi Tuhan. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, dalam pernikahannya kah, ekonominya, karir, bisnis yang sedang dia bangun, apapun kesehatan yang sedang terjadi, dapat kita pastikan orang yang mengasihi Tuhan mendapatkan janji ini. Amin. Jadi inti di sini adalah mengasihi Tuhan. Pastikan Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan benar. Pastikan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan segenap hati. Aku mengasihi Tuhan. Haleluya. Cintai Tuhan lebih dari apapun saudaraku. Saya selalu ingat pelajaran yang Bapak Gembala Sidang almarhum ajarkan. Bahwa tugas suami adalah membawa istri dan anak-anak ke surga. Bilang amin bapak-bapak. Dari 3.000 bapak-bapak cuma 300 yang bilang amin. Saya panggil bapak-bapak nih, termasuk saya ya. Bahwa tugas seorang suami adalah membawa istri dan anak-anak ke surga. Bapak-bapak bilang apa? Mantap. Rasanya ada 10.000 bapak-bapak di sini. Bener. Mau apapun pencapaian bapak-bapak ya. Sebesar apapun mungkin proyek yang kau punya. Sebesar apapun perusahaanmu. Sekaya apapun engkau saudaraku. Setenar apapun, sebagus apapun nama baikmu. Saya mau dapat pastikan. Tidak satu pun yang akan kau bawa nanti ketika kita berjumpa Tuhan.
Yang bisa kita bawa ketemu Tuhan hanya istri dan anak kita. Ih, keren ya. Kita nggak bisa bawa apapun yang dunia ini berikan. Nggak bisa. Tuhan tolong Tuhan, itu mobil kesayanganku Tuhan. Itu mobil pertamaku Tuhan. Itu awal-awal aku merintis usaha di situ Tuhan. Tolong Tuhan, itu mobil favoritku Tuhan. Dari 50 mobil biarlah izinkan satu bisa ku bawa Tuhan. Tolong Tuhan, buat di surga aku jalan-jalan. Tuhan bilang gak bisa. Ora iso saudaraku. Gak bisa kita bawa. Benar gak? Gak bisa. Tuhan tolong Tuhan, rumah-rumahku banyak. Tapi yang ini aja bisa. Tolong izinkan ku bawa Tuhan. Biar di surga, inilah jadi kaplingku. Gak bisa, gak berlaku di sana. Dan kabar baik, ada sesuatu yang bisa kita bawa ke surga ketika kita menghadap Tuhan apa? Istri, anak kita. Jadi bapak-bapak pastikan mulai hari ini waktu kita banyak investasikan buat orang-orang yang kita kasihi. Bilang amin bapak-bapak. Amin. Betul. Serahkan hidup kita buat Tuhan. Abdikan hidup kita buat keluarga kita. Karena Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan bilang semua lu, nggak sebagian. Ditambahkan artinya apa? Tuhan aku butuh ini buat sekolah anak nih, ditambahin. Tuhan butuh ini dana buat proyek, ditambahin. Tuhan butuh ini Tuhan buat rumah baru, tambahin. Tuhan mau dong yang baru ini Tuhan, ditambahin. Artinya semua yang kita perlukan selama kebutuhan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan Bapa di surga akan menyediakan bagi kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan gak bermaksud kita malas-malasan. Bukan. Tetap maksimal. Do the best. Engkau pengusaha. Jadilah pengusaha yang terbaik. Katakan amin. Amin. Engkau pegawai swasta, pegawai negeri. Do the best. Engkau hamba Tuhan, engkau pelayanan. Do the best. Saya pun terinspirasi dari Tuhan Yesus. Melakukan yang terbaik. Walaupun saya percaya potensi Tuhan masih begitu banyak yang belum saya temukan dalam diri saya. Saya harus terus explore. Saya sering kali saudaraku diizinkan Tuhan tertekan dulu baru saya tahu. Oh ternyata saya punya potensi ini tuh. Masuk dalam momen yang baru saya tertekan. Saya seakan-akan harus melakukan hal yang baru. Saya baru tahu oh ternyata saya bisa tuh di sini. Itu dia. Nanti Tuhan seringkali izinkan saudaraku kita mengalami satu masa yang tidak enak, tidak nyaman. Ternyata Tuhan mau tunjukkan di dalam Bapak Ibu ada suatu talenta, kuasa yang besar yang Tuhan sudah tanamkan sejak kita dalam kandungan ibu kita. Amin. Kita belum sadar kemampuan itu ada. Sama seperti handphone, kita hanya pakai untuk WA dengan calling. Padahal di dalam banyak aplikasi yang dahsyat yang luar biasa yang bisa mensupport hidupmu untuk semakin berkembang. Di dalam Bapak Ibu banyak perangkat surgawi yang pasti akan membawa kita semakin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Betul saudara. Jadi mulai hari ini Tuhan mau Bapak Ibu menyadari Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka di dalam Markus 14. Markus pasal 14 ayat 37 dan 38. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sungguh nih saya mau ulang. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan seperti apa? Pedang bermata. Jadi ketika hamba Tuhan dipakai Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Itu bukan hanya buat jemaat. Buat saya juga. Jadi kalau lagi disampaikan teguran melalui mulut saya buat Bapak Ibu. Itu teguran juga buat saya. Kalau kekuatan lagi Tuhan sampaikan mengalir di tempat ini. Sehingga yang lemah dikuatkan. Percayalah itu juga buat saya. Katakan amin. Jadi saat ini saya sangat diberkati loh. Saya khotbah tapi saya sangat diberkati. Karena saya tahu di tempat ini yang sedang khotbah adalah Yesus Kristus. Sehingga dimanapun Bapak Ibu duduk. Bagian belakang pun saya percaya hadirat Tuhan saat ini sedang mengalir. Seperti gelombang laut. Urapan Tuhan bekerja di tempat ini. Bahkan saat firman sedang disampaikan saya percaya iman-iman sedang dipulihkan Tuhan. Sehingga yang sakit saat ini percaya engkau sedang disembuhkan Tuhan juga. Amin. Masalahmu Tuhan sedang ambil alih. Saat ini Tuhan sedang berkata, serahkan padaku masalahmu. Bahkan engkau yang sedang letih lelah, engkau merasa tidak ada lagi pengharapan. Tuhan yang sama sedang berkata kepadamu berbisik, datanglah kepadaku
engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yuk, serahkan masalahmu. Aku Allah yang hebat. Jangan takut. Jangan takut. Selama saya melayani Tuhan, satu kata yang sering saya dengar di sini. Jangan takut. Aku menyertaimu. Tuh, sering Tuhan bilang, jangan takut. Aku menyertaimu. Amin. Kalau udah komandan saya ngomong begitu, saudaraku, oh nggak ada yang saya takuti. Betul. Kenapa? Saya percaya yang punya surga akan menyertai kita semua. Amin. Kita nggak tahu langkah ke depan apa. Kita nggak tahu dunia ini seperti apa besok. Bahkan nanti sore yang terjadi seperti apa kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Sampai ke dalam kekekalan Dia tahu. Karena itu serahkan hidupmu kepada Dia yang Maha Tahu, saudaraku. Nah, pada ayat yang ke-37 saya bacakan. Setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang apa? Tidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga apa? Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Bapak Ibu baca ayat ini nanti di rumah. Ini bercerita tentang Yesus mengundang Petrus, Yakobus, Yohanes untuk menemani Yesus berdoa sebelum Yesus ditangkap dan disiksa. Saya percaya kalau Tuhan mengundang Petrus berdoa bersama, saat ini Tuhan mengundang kita juga untuk masuk dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Amin. Ketika Yesus sedang berdoa, bergelut dengan pergumulan Dia, di mana Dia akan ditangkap, disiksa, mati, disalib. Dan Yesus berharap 3 muridnya ini akan berdoa. Alkitab berkata, ketika Yesus kembali, Yesus mendapati mereka sedang apa? Tidur. Ini dia masalah. Dan ketika Petrus tidur, Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Yesus kepada Petrus, kata pertama yang keluar dari mulut Petrus dikatakan apa? Simon. Apa arti semua ini? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Markus yang ayat-ayat awal, pasal-pasal awal, Bapak Ibu bisa lihat bahwa murid pertama yang Tuhan pilih itu Simon. Andreas saudaranya. Kemudian Yohanes dan Yakobus. Jadi yang pertama Tuhan pilih itu Simon. Dan Simon diganti namanya oleh Yesus jadi siapa? Petrus. Batu karang yang teguh. Artinya kenapa diganti sama Tuhan? Karena Tuhan mau Simon mulai saat itu namanya jadi Petrus. Tapi ketika Simon tertidur, di mana Yesus berharap dia berdoa, Yesus tegur dengan nama lamanya. Dia tidak berkata, Petrus, tidakkah kau sanggup berjaga 1 jam saja? Tidak, Tuhan katakan, Simon. What's the meaning behind this? Apa arti semua ini? Di sini Tuhan sedang mengingatkan Petrus, jangan sampai dia kembali ke hidup yang lama. Orang yang tidak punya kehidupan doa, orang Kristen yang malas berdoa, orang Kristen yang malas baca firman, maka dia cenderung mudah jatuh di dalam dosa yang lama. Sekali lagi, orang Kristen yang tidak pernah bangun hubungan intim dengan Tuhan, malas berdoa, mudah dikalahkan ngantuk. Ya kan? Ini dialami Petrus loh. Bahkan Yohanes, Yakobus mengalami itu. Mereka doa bukan dengan teman pelayanan, dengan Yesus. Dengan doa Yesus, dengan Yesus saja begini. Apalagi kalau doa sendiri. Pasti nggak doa ini. Jadi di sini Tuhan sedang mengajarkan bahwa orang Kristen yang tidak punya kehidupan doa, dia akan kembali kepada hidup yang lama. Tuhan sedang ingatkan, Simon, tuh. Artinya di sini, kalau kau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja setiap hari, engkau akan kembali dari Petrus jadi Simon. Kita jangan jadi Simon yang dulu, katakan amin. Kita sudah jadi Petrus, katakan aku sudah jadi Petrus. Katakan aku tinggalkan Simon. Katakan aku tinggalkan masa laluku. Amin. Jadi saudaraku, jadilah orang Kristen yang disiplin secara rohani. Memang kita harus bayar harga. Hidup ini peperangan loh Bapak Ibu. Setiap hari kita ini peperangan. Masalahnya musuh kita nggak kelihatan. Roh jahat itu tidak terlihat.
Jangan sampai karena kita terlena, jauh dari Tuhan. Kalau nggak doa, orang Kristen pasti nggak peka. Udah nggak peka lagi. Itulah sebabnya ayat ke-38 Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuh. Jadi orang Kristen kalau tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, tidak peka sama Tuhan, dia akan mudah jatuh dalam pencobaan, saudaraku. Mungkin gak perlu didorong, jatuh sendiri. Karena dia has no power, gak ada kekuatan, gak ada urapan, gak ada kuasa dalam kehidupan dia. Jadi hati-hati. Berdoa itu penting, katakan berdoa itu penting. Amin. Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Kalau Yesus kasih perintah buat Bapak Ibu dan saya, dia tidak hanya kasih perintah, tapi dia kasih contoh. Dia itu Tuhan, dia tidak perlu berdoa, dia itu penuh kuasa. Katakan amin. Tapi Alkitab sering berkata, lalu Yesus bangun pagi dan berdoa. Tuh, Yesus bangun pagi. Di sini aja, ini tengah malam, Yesus di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan? He's praying. Dia berdoa, saudaraku. Dan Yesus sedang memberikan pelajaran kepada Petrus, ya, kepada Yakobus, kepada Yohanes, bahwa untuk menjadi hamba Tuhan yang efektif, penuh kuasa, penuh kemuliaan, menjadi saluran berkat bagi orang banyak, dia harus punya kehidupan doa yang kuat. Ketika Tuhan katakan supaya kita mengampuni orang, Matius 6 Tuhan katakan begini, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, dosamu tidak diampuni. Ngeri ya? Artinya kepahitan itu membuat dosa kita tidak diampuni Tuhan. Tapi Tuhan juga beri contoh. Ketika Yesus diludahi, ditelanjangi, dipaku tangan dan kakinya, dimahkotai duri kepalanya, di atas salib, Yesus pun dipermalukan, dicaci maki, ditertawai, bahkan dia sulit untuk bernafas. Detik terakhir sebelum dia mati, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, terenyuh saya baca ayat itu. Jadi saudaraku, di tempat ini Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Yuk, Tuhan mau mulai hari ini saudaraku, sama seperti Tuhan menegur Petrus, miliki kehidupan doa yang militan. Sadar hidup ini bukan biasa-biasa, hidup ini peperangan. Tuhan katakan demikian, bahwa iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling, dia mengelilingi hidupmu. Mungkin saat ini karena engkau sedang diurapi Tuhan, rohmu lagi kuat, dia dari jauh, dia mengamati, dia mengelilingi engkau dari jauh. Tapi kalau dia lihat engkau sedang tidak dekat dengan Tuhan, hidup doamu, kehidupan doamu sedang jarang, engkau sedang tidak diurapi Tuhan, dia bisa mendekat, dia tahu, oh dia lagi lemah nih, bisa diserang nih. Karena itu saudaraku, percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan punya ciri, dia punya kehidupan doa yang militan. Dia tahu dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Diberkati saudaraku, pasti dijawab doa kita siang hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu buat karya keajaiban Tuhan buat setiap kami orang percaya. Siang hari ini kami rindu membawa persembahan kami, pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, mari semua bersama-sama kita katakan, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita di siang hari ini sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan, Yesus, Kau telah mati bagiku Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri saudara pada siang hari ini. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyembuhkan semua
Puji Tuhan. Sama-sama saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Untuk menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi. Tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi, penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga sorga, anak kerajaan sorga diberkati. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, ginjalku sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak sakit diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa, sembuhkan yang sakit Tuhan siang hari ini. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sanggup memulihkan. Mereka yang minta keturunan berkati bisa punya anak. Yang minta jodoh Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Bahkan yang minta pekerjaan baru diberkati, tidak nganggur, tidak gagal, tidak kekurangan, berhasil. Tahun ini mereka diberkati Tuhan. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia. Akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, pelayananku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Siang ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah tangan-Mu dari surga mengurapi minyak ini.
Agar minyak ini menjadi api kemuliaan-Mu. Kuduskan setiap umat Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Lepaskan dari segala ikatan. Bahkan kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus, minyak-Mu ini akan membawa kemerdekaan, kelepasan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Naikkan ucapan syukur-Mu. Banggalah punya Bapa yang baik. Bersukacitalah punya Bapa yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Syaratnya satu, untuk melihat mujizat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kalau selama ini hati kita jauh dari Tuhan, saudaraku, kita harus belajar dari si Petrus yang Tuhan tegur dengan perkataan Simon. Artinya hati-hati. Jadi orang Kristen yang tidak punya kehidupan doa, kita cenderung mudah jatuh dalam dosa yang lama. Tuhan mau kita berkemenangan. Mulai hari ini, punya kehidupan roh yang kuat. Tingkatkan jam doamu, rajin baca firman. Hidup ini adalah peperangan, setiap hari peperangan. Musuh kita tidak terlihat, saudara. Musuh kita jahat, kejam. Tidak ada rancangan yang baik, dia hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pastikan tidak ada yang dia curi dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa yang sakit sudah sembuh Tuhan. Segala kuasa kegelapan di tempat ini sudah dipatahkan. Hancur dalam nama Yesus. Belenggu kuasa maut, roh sakit penyakit, roh tumbal, roh perdukunan, nenek moyang, kuasa gelap hancur di tempat ini. Dalam nama Yesus. Lepaskan umat-Mu agar mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Hamba terus berdoa buat gereja Tiberias termasuk cabang Betos. Tuhan diberkati Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Kirimkan Tuhan jiwa-jiwa untuk dilayani di tempat ini. Biarlah kami semua punya hati menangis untuk jiwa-jiwa yang baru datang penuh tempat ini. Setiap sesi semakin penuh. Setiap sesi semakin penuh. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang haus akan Tuhan. Orang-orang yang disembuhkan. Orang-orang yang dilepasi. Dalam nama Yesus. Horabaya sikirabaya rabu. Pakai tempat ini untuk jadi berkat bagi kota Bekasi Tuhan, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa bagi Ibu Gembala sidang kami, anak cucu menantu mereka dalam perlindungan Tuhan. Urapan-Mu terus turun memakai hamba-hamba-Mu semakin dahsyat luar biasa. Hikmat Tuhan terus mengalir untuk memimpin gereja Tiberias dan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Tuhan menjaga melindungi kami. Kami tidak dikalahkan roh celaka, tolak roh maut, tolak roh orang kuat, kuasa gelap dipatahkan dalam nama Yesus. Kami aman kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapak. Saudaraku, siapkan hatimu. Angkat tangan kita. Pandang Yesus. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, memberkati usaha karir pekerjaan kita, memberkati pernikahan kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pelayanan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Bagi